Bertemu lagi dengan saya di channel Endah Sarwi. Kali ini kita akan membahas inspirasi untuk desain-desain unik sepatu. Sebuah pengetahuan fashion design bagi pemula. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah subscribe, like, komen, dan share ya. Alas kaki berupa sandal atau sepatu tentu bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Alas kaki berfungsi melindungi kaki dari panas, dingin, bahaya benda tajam, dan sebagainya. Pada zaman dahulu, manusia juga sering memanfaatkan kulit binatang sebagai alas kaki mereka. Dan hal ini sudah dilakukan sejak 5 juta tahun yang lalu. Sangat kreatif bukan? Ternyata ide desain bisa kita peroleh dari banyak hal di sekitar kita. Bahkan sampai sekarang juga banyak dibuat sepatu-sepatu yang berasal dari kulit. Manusia selalu punya ide-ide baru untuk bisa beradaptasi dengan sekitarnya, termasuk dalam menciptakan alas kaki. Misalnya saja sepatu boot yang biasanya banyak dipakai masyarakat yang hidup di wilayah dingin, dan tepatnya di sekitar pegunungan Himalaya. Sejarah sepatu mungkin adalah topik yang jarang dibahas di mana-mana. Ternyata fashion item yang satu ini memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sejarah sepatu dikenal sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, bagaimana sejarah dan evolusi model sepatu dari masa ke masa? Sepatu yang paling lampau ditemukan oleh para arkeolog. Mereka menghitung berdasarkan penelitiannya bahwa sepatu pertama kali telah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Namun, hingga saat ini alas kaki yang satu ini masih digunakan. Nah, bagaimana sejarah sepatu dan berbagai perubahan modelnya? Dikutip dari historia.id, yang pertama adalah sepatu Ötzi. Di pegunungan Alpen, Austria pada tahun 1991, para arkeolog menemukan manusia mumi bernama Ötzi. Ia berasal dari zaman batu, diperkirakan meninggal sekitar 5.300 tahun yang lalu. Menariknya, ia masih mengenakan sepatu kulitnya. Sepatu itu nampaknya dirancang untuk berjalan melintasi salju. Ia pun kedap air dan bersol lebar. Solnya terbuat dari kulit beruang, bagian atasnya dari kulit rusa, lalu bagian jaring-jaringnya dibuat dari kulit pohon. Jerami diletakkan di sekeliling kaki di dalam sepatu sehingga fungsinya mirip kaos kaki modern. Jahitannya kecil dan tidak terlalu bisa diandalkan mengingat alat yang dimiliki orang pada saat itu sangat terbatas. Sepatu kulit Armenia. Sepatu kulit tertua ditemukan ketika penggalian arkeologi di Gua Armenia. Sepatu ini ditemukan dalam kondisi masih baik. Perhitungan tanggal radiokarbon menunjukkan sepatu ini berasal dari sekitar 3.500 sebelum Masehi, yaitu zaman logam di Armenia. Sepatu Mesir. Sepatu terbuka datar berbentuk perahu itu terbuat dari anyaman buluh. Talinya juga terbuat dari buluh yang panjang dan tipis yang ditutupi oleh potongan buluh yang lebih lebar. Bentuk sepatu praktis dari masa Mesir kuno 1550 sebelum Masehi ini berlanjut dengan gaya yang sama pada abad ke-19. Sepatu Rami. Sepatu rami berasal dari 68 sampai 56 sebelum Masehi. Sepatu ini terbuat dari beberapa lapisan tanaman rami yang dijahit bersama dengan cara yang mirip dengan teknik perca atau quilting. Jahitan juga memiliki fungsi dekoratif. Ini adalah salah satu dari beberapa sepatu yang ditemukan pada penggalian arkeologis di jalur Sutra kuno, Dunhuang Sutra, Tiongkok. Contohnya juga dapat dilihat pada kaki tentara terakota. Berikutnya sepatu bebat kaki. Sepatu mungil semacam ini pernah dipakai perempuan di lingkungan Kekaisaran Tiongkok paling tidak sejak masa dinasti Song, abad ke-10 Masehi. Sejak kecil, kaki mereka dibebat agar pertumbuhan kaki terhambat dan tetap berukuran 8 cm. Pembebatan kaki menjadi hal biasa pada wanita dengan status sosial yang lebih tinggi. Praktik ini kemudian dilarang pada tahun 1911.
Berikutnya adalah Pauline shoes. Pada abad ke-12, para perajin sepatu Eropa mulai membuat sepatu berujung lancip. Gaya sepatu ini populer di masa Pauline. Mereka memiliki ujung runcing yang sangat sempit dan terbuat dari kulit. Bentuknya makin ekstrim pada akhir abad ke-14. Mereka memakai sepatu sempit yang ujungnya lancip mengarah ke atas. Kala itu banyak orang menjadi korban mode. Sebagian bangsawan berpesta dengan sepatu yang begitu panjang dan sempit sehingga mereka terpaksa menalikan ujung sepatu di pita elastis yang dipasang di sekitar lutut mereka. Di lingkungan istana Inggris terutama, kaum bangsawannya begitu ekstrim mengikuti gaya ini, akibatnya mereka sulit berjalan. Itu sampai membuat dikeluarkannya aturan yang mengatur panjang sepatu. Selanjutnya, model sepatu 1500 Masehi. Pada awal 1500-an di Inggris bisa ditemukan beraneka macam bentuk sepatu. Namun, sepatu yang berujung kotak adalah yang terpopuler. Beda dengan anak-anak, bentuk sepatu mereka berujung bundar, sering berbahan kulit dengan satu tali pengait di bagian atas melintang dari satu sisi ke sisi lainnya. Model sepatu ini hingga kini masih dijumpai, khususnya sebagai model sepatu anak-anak. Selanjutnya, ada jenis sepatu cocor bebek, sepatu hak, dan sepatu copin. Tren baru muncul pada paruh kedua abad ke-20 dengan melejitnya budaya pop Amerika yang dikaitkan dengan keinginan untuk menjadi berbeda, unik, dan menjadi bagian dari subkultur tertentu. Bahan baku yang lebih murah, struktur baru, dan gaya hidup yang berbeda mengubah citra pria dan wanita. Alas kaki yang mewah dan berkualitas tinggi diubah oleh alas kaki yang trendy dan selalu berubah warna. Aktor dan penyanyi Hollywood sangat mempengaruhi popularitas dari model sepatu tertentu. Band The Beatles misalnya mempopulerkan sepatu Chelsea, aktris Audrey Hepburn mempopulerkan sepatu kitten heels. Nah, itu dia ada 13 model sepatu yang berevolusi dari masa ke masa. Nah, di era modern seperti sekarang ini, orang semakin kreatif dalam segala sesuatu, termasuk dalam pembuatan model atau desain pada sepatu. Sebenarnya, inspirasi yang didapatkan kita bisa melihat dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dan bagi para penyuka desain fashion kita bisa mulai segala sesuatu dari yang ada di sekitar kita. Berikut ini ada contoh-contoh desain sepatu yang terinspirasi antara lain dari bunga, dari buah, kemudian dari hewan yang menghasilkan sepatu-sepatu yang sangat unik. Semua orang bisa membuat sebuah desain dengan kita rajin belajar, dengan kita tekun. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita alam yang begitu indah, dengan begitu banyak warna-warni, dengan begitu banyak variasi-variasi. Dan ide-ide itu tidak akan habis ketika kita selalu mengkreasikan hal-hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.